Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, sebelum memulai perdebatan pada siang kali ini, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Friska Meliananda Putri, delegasi SMA Negeri 1 Kendal, sebagai pembicara pertama tim kontra yang akan menyampaikan argumentasi terkait Dewan ini menyetujui penyimpanan sperma dan sel telur. Dewan juri yang terhormat, kemajuan teknologi yang ada di dunia semakin menampakkan kecanggihannya. Salah satunya dalam segi kesehatan. Dalam segi kesehatan ini, kemajuan teknologi semakin menunjukkan perkembangannya. Seperti dalam kesehatan mengenai reproduksi, yang mana dahulunya terutama dalam mendapatkan keturunan, yang mana pada mulanya mendapatkan keturunan kita harus menunggu dari Yang Maha Kuasa. Namun sekarang ini mampu diusahakan dengan teknologi. Maka kami sebagai tim kontra sangat tidak setuju dengan mosi debat kali ini yang menyatakan Dewan ini menyetujui penyimpanan sperma dan sel telur. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai kata kunci yang terdapat dalam mosi debat kali ini, yaitu yang pertama, penyimpanan. Penyimpanan merupakan proses atau kegiatan menyimpan maupun menahan sesuatu barang di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu dan dengan tujuan tertentu. Kemudian sel telur atau ovum merupakan sel reproduksi yang dihasilkan dari ovarium pada organisme berjenis kelamin betina. Kemudian sperma. Sperma adalah sel reproduksi yang dihasilkan testis pada organisme berjenis kelamin jantan. Dewan juri yang terhormat, mengapa mosi ini perlu untuk diperdebatkan? Perlu kita tinjau kembali bahwasanya penyimpanan sperma dan sel telur masih menjadi perdebatan terutama di negeri ini. Mengapa demikian? Hal ini karena melakukan penyimpanan sel telur dan sperma ini di Indonesia dinilai bertentangan dengan nilai agama. Hal ini diperlihatkan di mana prosedur medis ini bertujuan untuk memelihara agar sel telur dan spermanya tetap sehat dan tidak termakan usia, seperti apabila prosedur penyimpanan sperma dan sel telur ini tidak dilakukan dan membiarkan sel telur dan sperma ini tetap bertahan, sehingga sperma dan sel telur ini akan berkurang fungsionalnya. Hal ini sesuai sebagaimana mestinya. Sedangkan apabila disimpan, maka sama artinya dengan menentang hukum alam yang sebagaimana mestinya, karena kehidupan manusia merupakan berkat dari Tuhan dan bukan dari manusia, meskipun manusialah yang memelihara dan menjaga itu. Dewan juri yang terhormat, ada berbagai alasan yang mendasari mengapa kami sangat tidak menyetujui mosi debat kali ini. Alasan yang pertama, dapat diperhatikan kembali mengenai dampak yang dilakukan, terutama dilihat dari sisi medisnya. Perlu kita ketahui apabila melakukan penyuntikan untuk mengambil sel telur dari ovarium ini, pastilah akan menimbulkan resiko, salah satunya terjadi pembengkakan pada ovarium. Sebab setiap orang pastilah memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap tubuhnya masing-masing, sehingga sangat mungkin terjadi resiko ini. Kemudian juga dari jarum suntik yang digunakan pastilah harus sesuai dan tidak boleh terkontaminasi oleh apapun, sebab memungkinkan terjadinya infeksi. Selanjutnya, penyimpanan sel telur dan sperma ini dilakukan dengan cara pembekuan, dan hal ini memiliki jangka waktu penyimpanan, dan apabila pada saat tenggat waktu tersebut tetapi dari pihak yang bersangkutan masih tidak berkeinginan untuk mengambil kembali dan tidak mau mendonorkannya, maka hal ini juga akan beresiko bagi selnya tersebut. Kemudian yang tak kalah penting adalah dari segi kesehatan orang tersebut. Jika ia belum ingin mengambil dan ketika ia ingin hamil di mana umur yang sudah tidak produktif lagi, maka hal ini juga sangat beresiko. Mengapa demikian? Karena masa produktif wanita untuk hamil adalah rentan usia 30 sampai 40 tahun, dan apabila sudah lebih dari itu maka membahayakan juga bagi wanita tersebut.
Dewan Juri yang terhormat, alasan berikutnya adalah dari segi finansialnya. Karena penyimpanan sel telur dan sperma sangat mahal, yaitu berkisar antara 154 juta hingga 200 juta. Dan ini termasuk perawatan, pengobatan, dan penyimpanannya per tahunnya. Di mana hal ini pun akan bertambah biayanya apabila tidak diambil. Maka hal ini juga menjadi sebuah pemborosan. Oleh sebab itu, kurang efisien dan hal itu pun juga memiliki jangka waktu penyimpanan. Dan apabila itu tidak segera diambil dan bisa juga hal itu terjadi sebuah kegagalan. Hal ini sangat memungkinkan. Oleh sebab itu, hal ini sangat akan terbuang percuma. Dewan Juri yang terhormat, dari hasil pemaparan yang sudah kami lakukan tadi, kami selaku tim kontra sangat tidak menyetujui mosi debat kali ini yang menyatakan dewan ini menyetujui penyimpanan sperma dan sel telur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.